Halo teman-teman semuanya dan Pak Greg, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya pastinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai makalah dengan judul Perkembangan Anak, suatu tindakan dari sudut psikologi perkembangan. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi anak-Mu ini tidak belajar. Berkatilah proses belajar kami, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kedepannya. Amin. Semua doa yang tidak sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja ya teman-teman. Perkembangan anak, suatu tindakan dari sudut psikologi perkembangan. Mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak adalah tugas mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Telah banyak usaha yang dilakukan orang tua maupun pendidik dalam mencari dan membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan anak. Di dalam psikologi perkembangan banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk berdasarkan atau pada masa anak-anak. Proses perkembangan yang terjadi dalam diri seseorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama masa anak-anak secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa. Orang tua akan senang semisal mempunyai anak umur 2 tahun yang bisa berjalan, berbicara, dan di umur 4 tahun sudah bisa berhenti mengompol. Dan pada umur 11 tahun sampai 13 dapat melampaui atau masuk ke jenjang pendidikan dasar atau sekolah atau SD. Maaf teman-teman. Sebelum perkembangan anak ini dijelaskan lebih lanjut, ada baiknya dikemukakan dahulu beberapa prinsip dalam perkembangan yang mendasari perkembangan setiap anak. Beberapa prinsip perkembangan anak. Yang pertama itu ada perkembangan tidak terbatas, dalam arti tumbuh menjadi besar tetapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. 2. Perkembangan dimulai dari respon yang sifatnya umum menuju yang khusus. Contohnya, bayi mulai bisa bereaksi, tersenyum bila melihat orang lain yang ada di sekitarnya itu. Misalnya, dia memiliki respon mengenai orang yang ada di sekitarnya itu. 3. Manusia merupakan totalitas atau kesatuan, sehingga akan ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motorik, mental, emosi, dan sosial. 4. Setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Tahapan ini bersifat universal. Contoh, sebelum seorang anak fasih berkata-kata, terlebih dahulu ia akan mengoceh atau ngeremeng-ngeremeng gitu guys. Intinya sebelum dia pintar berbicara ya pasti dia kayak baba kayak bahasa isyarat bayi lah, pasti kalian tahu dan paham lah. 5. Setiap fase perkembangan memiliki ciri dan sifat yang khas sehingga ada tingkah laku
yang dianggap sebagai tingkah laku buruk dan tingkah laku yang baik. Oke, setelah itu kita lanjut beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi dasar kepribadian anak, antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, macam dan kualitas hubungan antar manusia, terutama antara anak dan ibu, di mana melalui hubungan timbal balik ini terjadi juga perangsangan mental, proses sosialisasi, dan perkembangan kehidupan emosional. 2. Makin kaya dan bermakna hubungan antar manusia tersebut, kemungkinan terjadi pemiskinan emosi yang akan berakibat buruk pada perkembangan anak akan dapat dihindari. 3. Metode pengasuhan yang diterapkan di rumah. Hal ini berpengaruh pada perkembangan anak. Apakah anak itu bisa tumbuh dengan baik atau buruk? Semisalnya, bila ia sudah dewasa, ya sifatnya dia itu ya sifat yang akan diterapkan dalam kedepannya ya seperti yang diasuhnya itu, seperti pengasuhnya. Misalnya pengasuhnya itu ngasuhnya nggak bener, sering berbicara yang kurang pas lah untuk anak-anak itu ya pasti akan ditiru. Soalnya kan anak-anak dengan sifatnya itu suka meniru orang gitu, setahu saya itu sih. Oke, lanjut ya teman-teman. Berikut dalam makalah tersebut dijelaskan masa-masa perkembangan menurut pandangan psikolog, yaitu ada pralahir atau dari zigot hingga lahir. Masa yang sangat penting untuk membentuk potensi-potensi manusia pada perkembangan selanjutnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh gizi, perangsangan, dan emosional ibu, penyakit, dan usia ibu yang mengandung. Karena dikandung 9 bulan oleh ibu dan diasuh oleh ibu, jadinya lebih nyaman bila dekat ibu gitu. Lebih nyaman juga kalau misalnya pasti pas kecil kalian pasti kalau pas kecil kalian mesti suka tidur dengan ibu ya, karena merasa nyaman dan tenang bila di dekat ibu gitu. Oke, lanjut masa bayi atau dari lahir hingga usia 2 tahun. Penting diketahui bagaimana proses bayi itu dilahirkan untuk mengetahui status perkembangan anak dan tindak lanjut berikutnya. Adanya perkembangan fisik yang cepat, yakni perkembangan motorik atau yang perlahan bertahap, dan perkembangan kognitif yang dimulai dengan mata, mulut, dan tangan. Terjadi perkembangan bicara dan tangisan, mengoceh, mengucapkan satu kata, dan akhirnya mengucapkan berkata-kata atau beberapa kata. Perkembangan emosional dan sosial terjadi hampir bersamaan. Ketika bayi mengungkapkan perasaan tertentu yang terwujud dalam suatu tindakan, maka akan mendapatkan tanggapan dari orang di sekitarnya. 3. Masa kanak-kanak awal, umur 2 tahun sampai 6 tahun. Perkembangan motorik ditandai dengan aktif bergerak yang kebanyakan diwujudkan dengan bermain. Mereka akan banyak bersama, bertanya, karena mereka akan diperkenalkan dengan dunia, berusaha mengerti dan meniru pembicaraan orang. Pada perkembangan sosial, anak akan mampu bergaul secara lebih luas, memahami nilai-nilai moral dari orang tua dan orang yang sering ia jumpai atau orang yang di sekitarnya itu. Anak sekolah dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Masa ini ditandai dengan memasuki pendidikan formal, yaitu sekolah dasar. Anak akan mengalihkan perhatian kepada orang tua dan cenderung mengikuti kelompoknya. Keterampilan yang dimiliki anak semakin berkembang, contohnya self-help, skill, social help,
school academic skill and sport play skill. Pada segi emosional, anak mulai membandingkan dengan temannya selain itu mereka juga mulai belajar pengendalian emosi. Dalam bentuk pengasuhan di rumah dan pergaulan sehari-hari, anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, menemukan identitas diri, melatih sikap mandiri dan inisiatif, belajar mengatasi kecemasan yang ia miliki atau mengatasi rasa ketakutan yang ia miliki saat itu dan sampai saat ini juga yang ia miliki, harus bisa intinya, dan mengembangkan bakat yang ia miliki itu. Oke teman-teman, mungkin dari saya hanya itu. Bila ada salah kata, bila ada satu kata, dua kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman dan Pak Greg yang sudah mau menonton video saya. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Oke, mari ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mau menemani kami di sini untuk belajar pada malam hari ini. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari tadi berguna bagi kami dan sesama kami. Amin. Doa yang tidak sempurna ini kami haturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.